Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kepala BNN Bapak Martinus Hukom yang sangat saya hormati bersama para pejabat utama dan rekan-rekan Kepala BNN Provinsi se-Indonesia yang hadir. Selamat datang di Komisi 3. Saya harap nanti Pak Martinus belum berakhir persidangan kita, boleh memperkenalkan mereka satu demi satu. Karena aku lihat sama saja semua, aku lihat bajunya hitam, jasnya hitam, dalamnya putih. Dan dugaan saya di antara ini ada marga Panjaitan ini kan. Dugaan saya, tapi kan belum dikenalkan. Makin dikenalkan. Baik. Pimpinan, saya teruskan ini. Ini raker kita pertama di awal tahun 2025 dan sesungguhnya ini adalah rapat kerja kita untuk 5 tahun ke depan. 2025-2029 dan itulah tadi yang dipaparkan. Tentu dalam rapat kerja menyusun 5 tahun ke depan ini, belajar dari lesson learned 5 tahun sebelumnya, 2020 ke 2025. Saya coba mempersiapkan diri secara matang untuk mengikuti raker ini. Dan Pak Kepala BNN, tadi teman-teman selalu tanya buku. Buku saya yang pertama masih tetap sikap saya itu, tebalnya 500 halaman lebih, judulnya BNN, bubar atau sangar. Kalau kau mau sangar, kuatlah kau. Kalau kau mau bubar, ya enggak sangar kau. Kira-kira gitu. Sikap politik saya, BNN tetap sangar. Karena Anda adalah leading sektornya di sini. Gitu. Dan hari-hari ini, sejak 5 tahun terakhir kami di Komisi 3 bersemangat untuk mengubah undang-undang narkotika, menggabungkan dengan undang-undang tadi yang ditanyakan teman-teman, prekursor itu, yaitu bahan-bahan baku utama untuk prekursor narkotika. Hari-hari ini kami di Asahan berdebat tentang sisik kulit terenggiling 1,1 ton yang diekspor atau diseludupkan ke Thailand dan itu bahan baku utama narkoba yang nanti kalau diolah dikembalikan lagi ke Indonesia. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau kita raker untuk menentukan target kerja, saya sepakat nih Pak Kepala BNN. Isu dan tantangannya kita main di angka ini adalah posisi 5 tahun terakhir. Saya baca di puslitdatin.bnngo.id, Indonesian Drug Report 2024, 188 halaman, detail. Salah satu yang saya tertarik adalah tak ada lagi desa atau kelurahan yang tidak terpapar narkoba. Tinggal klasifikasinya, dangerous atau aware. Dengan data itu, lalu keluar angka 1,73% terpapar narkoba, itu kan prevalensi itu kita bahasakan begitu saja. Angka tahun 2023 keluar angkanya 3,33 juta jiwa. Banyak itu. Kalau dikumpulkan seluruh stadion di Indonesia ini nggak cukup ini. Besar sekali. Dan target utama luar biasa ini cita-citanya, terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Padahal target kinerjanya hari ini 1,73%, 2025 1,7 berarti hanya 0,03% targetnya. Lalu 2029 nanti di akhir 1,6% turunnya, prevalensinya, 1,6%-nya. Itu artinya kecil sekali sekarang. Pak Hukum, Bapak Ibu dan pimpinan semua, saya ngajak ini pada angka-angka ini. Kalau prevalensi sekian, dengan target tujuan menyelesaikan masalahnya, hanya 4.300 sekian, dan Anda berhasil dengan 10.369 targetnya,
Itu artinya kalau itu pakai angka 3,33 juta, kita butuhkan 321 tahun menyelesaikan masalah ini. Saya mau ingatkan ini. Kalau begitu ngeri ini angka-angka ini. Nah, sekarang itu kalau 2023 dengan jumlah penduduk yang kita sebut sekian. Kalau pakai 270 juta jiwa, itu angkanya 4,67 juta. Pertanyaan saya teman-teman, kalau kita raker, kira-kira mau kapan ini berakhir? Padahal kita mau sangar. Gitu. Nah, kawan-kawan sudah nyebut tadi ini ancamannya. Saya sepakat itu. Jadi dengan angka program itu, lalu kemudian keluarlah anggaran kita. Tentu Pak NJ saya setuju lah. Kalau pakai bahasa Sumatera Utara, indah ado masalah. Tapi bilon dado piti, iko masalah. Oke? Jadi masalahnya pada uang. Negara ini peduli atau tidak gitu. Kemarin Menko-nya rame-rame, Bapak ada di situ. Darurat narkoba, gede sekali pelangnya. Tapi program ini menurut saya Pak Hukon, minta maaf, tidak dalam kapasitas Indonesia darurat narkoba. Apalagi sudah dibintangi. Sama sekali tidak menurut saya. Karena itu saya ingin juga mengejar pertama, apakah data ini dipakai untuk menyusun program kita 5 tahun ke depan. Kalau ini programnya Pak Hukon, menurut saya, inilah yang kalau di Medan bilang rata-rata air ini. Adapun BNN nggak ganjil, nggak ada pun BNN nggak genap ini. Kalau begini gitu. Karena itu, karena pendekatannya ini rapat kerja kita mau dudukkan masalah ini dengan cara-cara yang lebih baik. Nah karena itu, saya sepakat program ini, 6 kegiatannya, PN7 kita mainkan, lalu 6 KP-nya, 6 itu dibagi 2, 1 di ujung, 1 di belakang, 3 di hulu, 3 di hilir. Nah, ini juga berlaku 5 tahun yang lalu, persis sama. Tidak ada perbedaan, apapun tidak ada. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan dengan dana yang sangat kecil ini? Kan itu, kita butuh apa juga, teriak-teriak kalau tidak ada dananya. Sekarang saya ingin mengusulkan, kalau dananya kecil, mari kita ubah Pak. Saya ingin menggunakan data riset atau report drugs-nya BNN 2024 yang dirilis tapi dikerjakan 2023. Gunakanlah data halaman 55 sampai halaman 188 itu, 113, yang menggambarkan detail berapa yang beware atau aware, berapa yang dangerous. Pakai itu saja. Saya ingin mengajak Pak Hukon. Saya hormat pada Anda dan kita ingat betul Anda adalah polisi terbaik yang memimpin detasemen anti teror 88. Bagi saya teroris yang terbesar dan terjahat di dunia adalah bandar dan pengedar narkoba. Tidak ada lain dari itu. Karena itu ketika Anda disuruh memimpin ini, saya yakini betul strategi memerangi teroris itu ada di narkoba. Bagi saya, teroris yang TSM adalah bandar itu. Terstruktur, sistematis, dan masif. Dan disitulah leading sektornya. Nah karena itu saya ingin ngajak, anggaran yang kecil ini kita ubah sajalah. Apa itu? Fokus saja ke desa. Dan saya kira program Desa Bersinar ubah itu. Bukan desa bersinar, bersinarkoba. Macam mana mau bersih? Targetnya pun 100 desa. Dari jumlah 75.000 sekian desa. Mau berapa ratus tahun selesai? Kan tak mungkin. Kalau di Kaban Jahe dibilang bersinar ini, enggak ada. Udah mati lampunya. Melep-melep. Karena enggak ada anggarannya. Itu masalah. Masih kita teruskan bersinar itu. Terima kasih untuk BNN Sumatera Utara kemarin khususnya Asahan. Di desa Rawasari, itu desa bersinar terakhir yang saya tinggalin kemarin sebelum datang kemari. Tapi baru batas itu. Saya ingin mengulangi Pak, bersinar itu sesungguhnya bukan itu. Bersinar itu bersih desa kita dari bandar dan pengedar narkoba. Di situ dulu. Nah oleh karena itu usulan saya dengan dana yang kecil itu, turun saja ke desa. Programnya adalah per desa. Melajak dan melibatkan seluruh desa, seluruh kepala desa.
saya mengusulkan di Asahan kemarin, namanya Pekan Asahan. Pekan itu persaudaraan kepala desa anti bandar dan pengedar narkoba di desanya. Programnya satu saja, usir bandar dan pengedar narkoba dari desanya. Karena pekan tiap minggu, keliling itu Pak. Sudah, jalan saja tuh. Sesungguhnya TKP-nya ada di desa. Capek kita kemana-mana. TKP-nya ada di desa. Anda sudah punya data, dangerous. Sumatera Utara paling banyak, kampung saya. Aceh masih lebih sedikit lah. Itu yang dangerous. Yang aware dan seterusnya. Jadi dari situ saya ingin meminta Pak Hukon, teroris kita, narkoba itu, bandar-bandar itu ada di desa-desa itu, maka desa itu yang kita jaga. Menyelesaikan desa, menyelesaikan republik ini. Itu saran saya Pak Hukon untuk desa. Jadi itu pekan. Terakhir, ini karena ini penting saya sampaikan dari masyarakat ini. Pertama, mari kita berhenti menyebut kampung narkoba. Berhentilah. Karena kalau menggunakan istilah kampung, satu kampung kena. Jadi waktu SD sampai SMA ditanya, kau anak kampung narkoba ya? Tidak Pak, saya ingin mengingatkan, gunakan kata sarang. Sarangnya berarti 1 titik, 2 titik, itu yang mau kita berantas. Jadi jangan sekali-kali kita bikin label kampung narkoba. Begitu tercetus, stempel itu melekat kuat, menenggelamkan harga diri penduduk setempat. Kejahatan ada di sana, tetapi bukan berarti seluruh desa atau kampung rela dikenakan cap memalukan itu. Sebab desa atau kampung, tempat aku juga lahir, bukan sekedar pemukiman. Ia adalah nadi kebudayaan. Ia adalah tempat akar tradisi dan jati diri bangsa tumbuh. Bayangkan betapa malangnya generasi penerus di kampung itu jika harus terus-menerus menanggung label kelam, seolah-olah mereka mewarisi dosa tiada akhir. Karena itu mari kita pakai kata sarang untuk menyoroti kejahatan. TKP-nya di situ, target gitu. Bukan menyapu seluruh kampung, sebab kejahatanlah yang mesti dibidik, bukan identitas desa. Sarang menunjuk pada tempat di mana para bandar berlindung, bukan menuduh bahwa setiap jiwa di kampung itu terpapar. Dengan begitu kita menempatkan pelaku pada posisi bersalah tanpa mengorbankan nama baik masyarakat luas. Karena itu saya usir bandar dan pengedar narkoba dari desa itu. Saya tadi lewat depan kantor BNN, udah mulai berubah. Kalau dulu kan say no to drugs. Namburu saya di kampung enggak tahu itu Pak. Tadi udah gitu jaga generasi muda, lindungi keluarga. Udah agak lembut sedikit. Tetap tidak menggambarkan darurat. Jadi penting karena cerita-cerita konsisten saya di dapil saya ini Pak. Ada banyak anak-anak mereka yang dicap buruk di lingkungan sekolahnya hanya karena berasal dari kampung narkoba. Jangan Pak, mereka korban. Jangan sebut itu lagi. Nah karena itu bagaimana caranya? Saya sudah sampaikan tadi, programnya Pak, saya sudah mulai. Mohon izin Pak Hukon, nanti kalau ada waktu minta Kepala BN Provinsi dan Kabupaten, salah satu desa saya telah memasang 150 baliho besar usir bandar narkoba dari desa ini. Begitu Pak. Ini Pak Hukon pasti setuju sama saya. Karena kata usir itu kata kerja. Tapi kalau kata jaga, kata imbauan pesan moral. Kita dalam keadaan darurat. Tidak ada lagi Pak. Kita harus kenceng ini. Nah sekarang, saya mulai dengan ini tadi Pak. Ini yang isu terakhir. Menebang pohon beracun perlu kapak yang tajam. Tapi kapak itu tak ada gunanya jika hanya tergantung di dinding. Berkarat tanpa pernah diayunkan. Sama dengan BNN. Menurut saya Anda kapak tajam yang masih tergantung di dinding, belum pernah digunakan. Saya menunggu perannya Pak Hukon untuk memerangi teroris narkoba ini. Gitu. Begitulah gambaran saya terhadap BNN saat ini. Di tengah gelombang narkoba yang kian membusuk, malah Presiden bahkan sibuk memeras otak, menawarkan amnesti berbalut rehabilitasi dan pelatihan komponen cadangan. Saya hormat kepada Presiden Prabowo, bagi pemakai muda, betul itu. Karena ini produk kita ini semua. Sebuah langkah jernih
Karena nyawa-nyawa ini masih mungkin diselamatkan, dibersihkan dari candu, lalu diarahkan menjadi pilar yang bermanfaat bagi tanah air. Siapa tahu kalau dia megang nanti Komcat masuk di pembukaan ladang-ladang di Kalimantan dan di Merauke, dia menjadi pahlawan pangan sebelum kembali ke lapangan. Padahal dosa kita semua ini, memenjarakan pengguna narkoba adalah dosa kita bersama. Pengguna narkoba orang sakit diobati, bukan dipenjara. Itu masalah kita. Nah, karena itu ironis sekali kalau BNN sibuk menebar jaring untuk pelanggar-pelanggar kecil. Rehab kecil-kecil, kayak puskesmas dan kita. Jangan Pak, BNN itu Anda leading sektor. Nah, karena itu saya ingin menanyakan kepada BNN. Kira-kira kalau prevalensi 1,7, nanti tahun 2029 1,6, butuh ratusan tahun Pak menyelesaikan ini. Kita nggak lagi darurat, padahal menurut Presiden darurat ini. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan terakhir, Komcat ini penting sekali kita dukung, dan BNN menurut saya berada paling depan untuk memberi masukan rehabilitasi itu atau amnesti itu, karena nanti minta pandangan dari DPR. Pimpinan, saya sudah panjang mengambil tempat, tapi ini juga terlalu sempit untuk menyampaikan pikiran-pikiran besar. Izinkan saya memberi 2 buku untuk mereka. Yang satu Pak, 14 terobosan atasi Indonesia darurat narkoba. 14 ini Pak. Yang satu lagi ini dari kampungku ini, yang paling banyak perkebunan. Judulnya, Sawit Dicuri, Narkoba Dicari. Oke? Dan itu ada di saya itu, karena dia ngegrek sawit, supaya kuat, dia makan itu. Dapat 3 janjang, 2 dijual, 1 untuk beli, 2 dijual beli narkoba, 1-nya dikantongi. Itu yang terjadi Pak. Jadi untuk apa program hebat-hebat ini, kalau semuanya ada seperti itu. Karena itu pimpinan, Pak Hukon, buku adalah peradaban yang tak pernah usai. Yang saya tulis ini adalah bentuk pertanggungjawaban publik saya dan memberi masukan kepada BNN. Berarti ini buku kedua dan ketiga untuk BNN. Anda leading sektor, jadilah sangar, bukan jadi bubar.